Beliau ini yang penanganan bencana Kabupaten Gerobokan, Pak ini penanganan bencana tingkat provinsi. Dengan adanya bencana kemarin, kita hikmahnya saja. Batu jadi terkenal bener. Tidak apa-apa, mau ngapain dikai menak, aku yakin dikai cobaan, bener enggak? Oh sekolah HP naik kelas harus ujian kok, orang langsung naik, tidak mungkin. Itu keyakinan saya pribadi seperti itu. Saya tidak tahu kalau jenengan, mungkin sama. Okay. Kembali ke poin masalah ini, bukan masalah poin yang jenengan undang ini, kita undang bersama ini, jenengan itu diajak musyawarah, terutama penanganan pasca bencana yaitu sawai panjenengan yang terkena. Kira-kira nok dikeruk seperti semula itu anggarannya piro Pak? Kira-kira jenengan akeh posisi Pak? Kira-kira nok urunan ini piro Pak? Urunannya posisi ini orang kuat toh. Mula dari itu kita satu kesatuan saling membutuhkan. Fik ya? Samakan persepsi. Nah ini beliau ini Pak Wahyu sebagai kepala BPBD Kabupaten Gerobokan nanti ingin menyampaikan nok duit nok kira-kira publikasi 260.000 kubik itu butuh dana berapa Pak? Kira-kira 260.000 kubik dibagi sadame pitung kubik ini ketemunya pinten. Sadam niku opah gendonge tak gawe paling standar itu 85.000 karena jarak sekilo itu 20.000 Pak. Nah, piro Pak? Miliar gitu Pak. Ya itu gak ada miliaran, yang mahal itu sewa alatnya yang untuk lokasi sawahnya. Sesasi kita kira rampung betul Pak. Dan pada kenyataannya mau gak mau panjenengan pasti nangisi pemerintah desa, betul? Oh iya. Nah, jenengan nangisi pulau, biasanya nangisi orang ngakon loh ya, aku nombokon malah mau. Orang sadikon itu sudah kewajiban kami Pak. Kewajiban kami bagaimana melayani masyarakat. Itu jelas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sudah tuangan di situ. Apa tugas dan fungsi seorang kepala desa. Tetapi tugas kami tanpa ada dukungan dari masyarakat 0%. Kembali lagi dari 260.000 kubik itu anggarannya berapa Pak? Saya pun juga belum dikasih tahu sama beliau Batu Ragu ini anggarannya berapa Pak? Belum dikasih tahu, nanti beliau biar menjelaskan aja teknis-teknisnya. Dan harapan besar kami dan semua warga Batu Ragung terutama yang panjenengan hadir di sini, harapannya sangat besar sekali. Awalnya sawah kembali sawah. Gitu ya mungkin. Nah, kemarin waktu rapal yang pertama itu kita sudah mengumpulkan Pak bulu ini. Harapannya yaitu bagaimana caranya sawah kembali sawahnya Pak. Ya tidak apa-apa, kami tidak menjanjikan, cuman kami berupaya bagaimana keinginan masyarakat Batu Ragung itu bisa terrealisasi. Kalau sumuni panjenengan doa berarti. Nah ini insya Allah bisa terjawab meskipun nanti tidak sesuai yang panjenengan harapkan. Tapi harapan besar kita semua, apa yang kita harapkan bisa terrealisasi. Nah, rasa terrealisasi sepenuhnya mesti yo jenengan lagi Pak. Anggaran APBDes kita itu kanggo ngeruk ini ora mampu Pak. Tidak mampu. Nah urunan ya ayo urunan bareng-bareng. Bentuk panitia urunan. Nah itu. Nyatane ono sing ditangisi ya tangisi. Kan gitu. Jenengan nangisi pulau yo nangisi. Pemerintah daerah, provinsi bahkan pusat Pak. Kalau melihat bencana kemarin bahwa yang turun di Batu Ragung luar biasa. Tapi kalau kita tidak disyukuri Pak, kurang terus. Saya cek ke lapangan, saat ini bantuan yang di rumah itu masih ada Pak. Benar tidak? Ya. Benar itu. Sudah berapa bulan? Kalau tidak disyukuri, kurang.
Miliaran Pak, yang masuk ke desa kita tuh miliaran. Ujian nyalake we aku pun ada. Terus kon piye kan? Jadi tetap kami tidak melihat orang-orang segelintir orang yang menyalahkan kami, tapi kita fokus ke depan bagaimana caranya tanggung jawab dan tugas kami bisa terwujud meskipun tidak maksimal sesuai yang apa jenenge harapkan itu. Ini kami juga tidak panjang lebar, intinya kita satukan tekad, satukan tujuan bagaimana caranya pasca bencana ini bisa berjalan dengan baik sesuai yang kita harapkan. Ben masalah juga ayam nyambut gawe rezekinya kata baru kamu makan. Itu gitu. Jadi pokoknya di situ. Ini nanti biar beliau menjelaskan. Misalkan ini duitnya mampu nih sampai ini bukan sampai ini seperti itu. Dan nanti jenengan bisa usul, bisa masukan buat kami-kami yang ada di depan ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan dari Bapak Kepala Desa Baturagung. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara yang ketiga, materi yang akan disampaikan oleh Kepala BPBD Grobogan. Kepada beliau Bapak Wahyu Tri Darmawanto STMD, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang hormati Kepala BS Majuana atau yang mewakili belum ada ya Pak? Belum tahu. Yang hormati Kepala BPBD Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili Pak Ari dari Kabid Rakyat Rekon. Yang hormati Kepala DPR Kabupaten Grobogan atau yang mewakili yang diwakili Pak Amastiono, beliau adalah Kepala Bidang Persoalan dan Embung. Yang hormati dari Pak Dinas Pertanian yang mewakili belum tahu Pak. Oke. Yang hormati dari Kecamatan Gubuk atau yang mewakili, terima kasih Pak. Dan Kepala Desa Baturagung, terima kasih Pak sudah bisa memberikan tempat yang nyaman untuk kita rapat pada hari ini. Dan teman-teman semua, Bapak Ibu petani yang terdampak yang bisa rawuh pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah sudah dibagi Allah SWT. Hari ini kita masih bisa berkumpul dan kondisi sehat walafiat dan kegiatan sosialisasi penanganan pasca bencana sawah terdampak. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon izin terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Bapak Kades bahwa pada tanggal 20 Januari Pak, yang pertama itu dulu kita terkena banjir yang pada waktu itu ada 4 tanggul yang jebol. Kemudian alhamdulillah kemudian kami bersama-sama dengan pemerintah Kabupaten Grobogan dan juga dari pusat kami koordinasi dan 4 titik tanggul itu bisa diperbaiki. Hanya memang ternyata masih ada beberapa spot-spot titik itu yang tanggulnya kritis. Walaupun barangkali niatnya BPBS itu tetap akan perbaiki, tapi belum sempat tuntas. Ya, tuntas diperbaiki ternyata sudah jebol lagi di tanggal 10 Maret 2025 kemarin. Dan di titik yang lain, 1 titik, ya, karena 1 titik itu mengakibatkan debitnya luar biasa, buanter banget sehingga menggerus jalan, kemudian menggerus tanggul dalam, dan akhirnya menciptakan alur baru yang dari Sungai Tuntang menuju ke persawahan. Dan kemarin kita tahu semua
nggak cuma di Baturan saja terdampak, tetapi sampai di Ringin Kidul, sampai di PP, sampai di Cakring, sampai di Jogomulyo, ya. Karena ada alur baru itu yang kalau nggak ditutup, ya akhirnya air tentang itu menjadi dua arah, yang satu ke utara, yang satu ke arah barat, ke arah pesawahan kita. Tapi alhamdulillah kemarin dengan banyak teman-teman kita yang membantu luar biasa sehingga bisa kita tanggulangi, dan janji dari Bapak Bupati sebelum Lebaran itu untuk jalan dari Baturan ke Ringin Kidul sudah bisa diselesaikan, walaupun ini belum permanen, tetapi paling tidak bisa dimanfaatkan oleh warga untuk bisa berlalu lalang, sehingga warga yang ada di dusun Minter ya Pak itu bisa keselamatan. Bapak Ibu, tidak ada orang yang memang pengennya itu bencana. Jadi Pak Adi menyampaikan, ya bencana itu yang hal yang tidak kita inginkan. Tapi kalau itu terjadi ya kita siap. Dan alhamdulillah kemarin dari beberapa instansi yang terlibat sudah memberikan bantuan, termasuk perumahan yang kemarin itu rusak. Kalau nggak salah totalnya itu di data kami itu dari yang di banjir pertama itu ada 123 rumah rusak dengan kategori 15 hilang, 33 itu rusak berat, 5 sedang dan 70-nya rusak ringan. Dan sudah kita ajukan untuk perbaikannya di tingkat pusat lewat BNPB maupun lewat Kemensos, dan di provinsi ini alhamdulillah ada Pak Arif dari provinsi, kita ajukan juga ke Pak Gubernur, dan juga kita ajukan ke kabupaten. Informasi awal bahwa dari Kemensos dan dari provinsi alhamdulillah sudah bisa dipastikan cair. Cuman teknisnya kita atur bersama sehingga di belakang tidak ada salah terkait dengan mekanismenya. Karena kita pun ini namanya membantu kan juga diperiksa Bapak Ibu. Tidak ada yang kemudian bantu terus cul nyok nggak begitu. Kami akan tetap diperiksa oleh BPK, oleh inspektorat. Betul ya Pak Arif? Jangan sampai nanti mekanisme kita tuh karena PHP, niatnya Pak Lurah HP, niatnya provinsi bagus, niatnya kabupaten bagus, tapi ternyata pelaksanaannya itu menyalahi. Walaupun barangkali dia menyalahi, walaupun kita tidak berniat, tapi kalau itu memang ada kekurangan dalam penyaluran, tentu bagian dari evaluasi pemerintah. Untuk itu kami ini hanya sekedar menghantarkan, sekedar untuk membantu. Nanti terpanjenengan nanti akan merasakan bantuannya. Tapi kami pun karena walaupun kami menghantarkan, kami juga tetap hati-hati. Jangan sampai karena PHP menghantarkan, tapi kami juga kena evaluasi, dan kami juga harus hati-hati. Tapi sekali lagi saya yakin, berhubungan dengan bencana, niatnya semuanya baik membantu. Jadi kalau ada kekurangan, ya dimaklumilah, namanya orang itu pas bencana itu kadang-kadang itu kesel, ngeleh, kemerungsung gitu Bapak Ibu. Ini kalau nanti pas saat mungkin teman-teman kami di BPBD kabupaten maupun di provinsi maupun Pak Kades ini mungkin karena kurang-kurang ya mau dimaklumi. Tapi insya Allah niatnya semuanya dalam rangka membantu Bapak Ibu. Kembali Bapak Ibu terkait dengan hari ini, materi kita hari ini undangan dari kami Pak Kades, terima kasih sudah fasilitasi. Memang hari ini Pak, ini memang kerja daripada kegiatan di BPD Kabupaten Grobogan. Saya dengan teman-teman bidang rekon, Pak Bunda, Pak Kami sudah bisa datang. Kami ada kegiatan sosialisasi terkait dengan penanganan pasca bencana area sawah terdampak. Dikarenakan saat ini ya nggak cuma di kabupaten Bapak Ibu, di provinsi maupun pusat itu adalah ada nuansa efisiensi dana ini terbatas, KB dibagi-bagi, KB entuk, tapi mungkin barangkali orang butuh sedikit karpe. Nah, itu yang membuat niatan kami kesini itu untuk menyampaikan ke panjenengan. Didampingi Pak Bupati, Pak Sekda, ketemu dengan Bapak Ibu, kami perso dengan dampak yang kemarin itu memang luar biasa sehingga sawah panjenengan itu terkena lumpur. Nggih, boten nyalahke Pak BPWS nggih, wong bencana pengen ya gak begitu.
tapi ternyata emang dampaknya luar biasa. Nah itu hari ini kami ketemu dengan tentunya punya maksud dan tujuan. Yang pertama Bapak Ibu, kami menyampaikan terkait dengan rencana kegiatan penanganan pasca bencana terhadap area sawah terdampak. Ya, dikarenakan tadi saya matur di depan, dananya itu yo sepiro, sehingga saya harus sampaikan, saya harus matur terus terang. Anone duit itu yo sama ini kira-kira nak panen dilaksanakan seperti apa. Nek kalau ternyata Bapak Ibu itu mengendaki, wah gak sepiro wis iya ora usah bagaimana ya, saya mau saja. Tapi ini tadi bisa menyampaikan rencana kegiatan. Harapan saya sih ya semoga nanti berapapun dana yang akan diberikan ke panjenengan ya itu ya saya terima, sehingga tetap nanti ada manfaat untuk masyarakat. Yang pertama, yang kedua Bapak Ibu, tentunya saya ingin mendapatkan saran masukan ya, dari semua orang, dari Bapak Ibu sendiri, dari teman-teman saya yang di OPD Kabupaten Bukan, dari DPR, dari pertanian, dari Pak Des, dari Pak Camat, juga tentunya dari teman-teman saya yang di provinsi ya, di provinsi, dari BPWS ini yang saya tunggu. Kami ingin dapat saran masukan ya. Pertama tentu nak panen duit itu terbatas, lokasinya pasifnya memang sangat-sangat protes itu yang mana, lokasinya di tempat sasaran, memang pun yang paling dhuwur ndak panen ya. Nah ini sebelum nanti saya akan menyampaikan ini, saya perangkat dulu ya, tempat sasaran. Kedua, metode pelaksanaan seperti apa, karena luas sekali Bapak Ibu ya, biar tepat nanti. Kemudian termasuk ini area disposalnya, pembuangannya. Nah paling kita nanti umpama saya bilang, oh ada 5.000 meter kubik tanah yang harus dibuang. Gambarannya 5.000 itu buangnya di mana? Kan saya waktu minta tolong bantuan dari teman-teman sekitar kita. Kira-kira nak 5.000 dibuang di mana sih? Belum nopo sopo. Apakah ada cukup tersedia disposal area yang ada di Batu Ragu? Nah nggak cukup, apakah mungkin Peranten ada, apakah ada di Pecaron, apakah ada di Ring Kidul? Ini kita pertimbangkan, jangan cuma kemudian ngeruk, kemudian buang-buang nanti waduh gak jelas. Nah ini masalah baru ya. Nah kita perlukan disposal areanya. Nah jadi artinya harus ada ketepatan efektivitas biaya ini gede, tapi manfaatnya itu maksimal. Wis biaya ini gak sepiro, hasil ecek-ecek malah dianggap nanti dolanan. Pokoknya kan duit yang kita pertanggungjawabkan, bukan duit yang asal kita laksanakan. Kita tidak mau asal uangnya habis nih Pak, habis gitu. Kan tidak begitu. Kita maunya hari ini ketemu ada uang, kira-kira tidak dicaki itu hasilnya maksimal gitu. Gitu itu. Nah, sehingga nanti sama masukan dengan kami harapkan. Nanti saya juga mohon saran dari teman-teman dari provinsi, dari DPR, Kurpokda, dari pertanian, ya, dari Pak Camat, Pak Kades, dan saya tunggu dari BPWS. Kan barangkali Bapak Ibu dengan nanti saya cerita itu dari BP provinsi, wah ini kok sakemen tuh orang duitnya kabupaten, beliau lapor ke Pak Du, ya, lewat Pak Kalakhar. Ada bantuan untuk ini, kan tidak tahu ya. BPWS merasa bahwa duit guru tangguhku jebol, aku butuh partisipasi ini, saya siap bantu Pak ya. Itu yang saya harapkan dari beberapa BPWS ya. Mas Bunda, ada kontak person BPWS coba di kontak Mas Heri ya. Ya itu Pak pengantar ya. Nah itu izin ya saya berdiri untuk menyampaikan terkait dengan hasil kemarin kami sudah survei. Izin ya Pak. Jadi ya Bapak Ibu, saya menyampaikan hasil kemarin itu teman-teman dari BPBD Bukan ini Pak Kabit, Mas Bondan, ini yang usaha teman-teman dari Reprekon sudah pernah mengadakan survei langsung ke lapangan. Surveinya itu ya nggak cuma datang itu pakai alat, pakai drone ya, pakai drone
ya. Drone itu kayak apa ya, yang pesawat kecil yang bisa terbang itu Pak itu. Itu nanti difoto kelihatan semua arahnya berapa. Nah, baru kita bisa menghitung luasannya. Ya, lanjut Mas. Oke Bapak Ibu, ini yang pertama kita identifikasi masalah dulu ya. Jadi kerusakan lainnya itu ada sawah terendam banjir. Ya, menyebabkan panjenengan dulu yang sawah habis tanjur pari, jadi kelem, banyak busuk. Ya sedih Bapak Ibu. Nah, semuanya busuk itu wis modalnya gak balik, ora iso panen, wis sing dijagake dari iso dienggo anak sekolah, iso dienggo jalan omah, ya, iso dienggo keperluan liyane, itu jadi sudah gak ada lagi harapan. Nah ini lahannya rusak. Ya. Kemudian yang kedua ya, penurunan produktivitas, jadi kan padi menurun. Ini yang tahu persis dari teman-teman pertanian ya. Yang mestinya itu di Batu itu berapa 8 ton atau 7 ton ya, itu per hektar malah jadi 0. Ini kan bagian dari kita, jadi nanti menurun untuk ketahanan pangannya di Batu Agung. Kemudian sedimentasinya lapisan tanah subur tertimbun. Ya ini rata-rata ya, rata-rata karena bervariasi Bapak Ibu. Ada yang tertimbunnya hanya 30 cm, mungkin yang paling jauh. Yang paling hebat yang dekat ini 1,3 meter itu. Yang tengah 90 cm. Semakin jauh semakin sedikit karena airnya sudah mulai turun itu. Ladungnya sudah mulai turun. Sehingga ketika sampai di ujung yang sana itu ya airnya hanya 30 cm. Ya, lanjut Mas. Next. Nah ini kami adakan survei ya Bapak Ibu menggunakan manual ya, alatnya ya itu sederhana, ada teodolit meteran ya, kemudian ada pengukurannya ya suhu udaranya menggunakan alat drone. Kebetulan memang kemarin saat banjir pun ya pada waktu kami itu melaporkan pada pimpinan di kabupaten itu ya kami waktu moto jebol tanggul tentang itu pakai drone, itu lebih valid dan itu boleh digunakan untuk teman-teman yang lain dari BPWS, dari BNPB, karena begitu lihat itu supaya ada semua tanggulnya mana yang jebol, sungai mana yang utama, sungai mana yang terbentuk baru, area terdampak seperti apa, itu memang luar biasa ya. GPS ya, teknologi global position system itu tempat di mana kita berada, itu ada koordinatnya. Oke lanjut Mas. Ya Bapak Ibu, setelah kita survei ya dengan teman-teman dari BPD itu kita mapping, kita olah di kantor, kita lihat bagaimana dan ini tertampilkan ini ya seperti itu kurang lebih ya Bapak Ibu. Jadi luasan yang terdampak karena lumpurnya itu teri ya, itu ya kira-kira yang blok warna coklat nih kok. Lokasi mapping menggunakan drone dan beberapa sampel. Nah, setelah kita adakan perhitungan ya dengan drone itu dan kita masukkan ke aplikasi itu, kira-kira itu ya dimensinya tuh 574 meter ya, kali 490 meter. Ini estimasi gitu, karena nggak kotak itu, nah kotak gampang gitu. Ini kan agak beraturan gitu. Sehingga luasannya kurang lebih 261.260 meter persegi. Ini kalau kita buat hektar dibagi 10.000 itu ketemunya 28,1 hektar. Banyak banget itu 28,1 hektar itu. Ya panen di baru itu. Nah baru berapa Pak? Ada satunya 6.000 ya, 7.000 ya. Satu barunya 7.000-an ya. 7.000 ya Pak. Rata-rata 6,5. Setengah. Ini kalau kita buat kita 28 hektar. Wah kepol gitu. So bayangkan 28 hektar kena lindung ya. Dan rata-rata kami ambil sampel ya Bapak, dari yang titik jauh, titik 9, titik 10, titik 8, titik 7, titik 5, titik 6, titik 4, titik 3, titik 2, titik 1. Nah ini kita ambil acak di 10 sampel itu. Ada 1,3 meter, ada yang 90 cm, ada yang 50 cm, sampai jauh itu yang paling 30 atau 50 cm. Itu yang paling jauh.
karena air mengalir semakin jauh kan mungkin mulai rada hilang ngerti ya. Nah, dia semakin tipis. Nah, sehingga menghasilkan itu kalau kita bagi 10 titik, kita bagi 10 itu ketemunya 90 cm rata-rata. Di PG 28 hektar Bapak Ibu. Ya, bisa bayangkan hampir 260.000 ya Mas meter kubik. Waduh, bayangkan saat itu ya ditumbuh menggune sabun sok dhuwur banget itu. Nah, aku nggawe bendungan madu iso nggawe badan jadi niku ngatur-atur. Nah, ini saya matur, saya gambarkan. Ini upaya dari kami untuk memetakan berapa volume yang harus dibuang. Nggih. Lanjut, Mas. Nah, ini sahabat-sahabat dan beberapa yang diupayakan ini dibantu sama teman-teman juga petani. Pak Kades kemarin didampingi sama bapak-bapak sini. Kami ya dibantu duduk ya bareng-bareng gitu. Nah, ini Pak Kades ya. Nah, ini terima kasih. Panas itu kayak jam berapa siang ya Mas? Sampai sehari gitu. Berarti kita ngukurnya ya dicancani karena itu kita sampaikan ke teman-teman. Kita nggak makan, kita di lapangan dan kita ukur bersama-sama. Lanjut Mas. Nah, 1 meter ya lanjut. Nah, ini kemudian proses pengerukan tanah drifting. Ini saya sampaikan dulu. Tentuan lokasi dasarnya adalah data sedimentasi dan permukaan area. Methode pengerukannya ekskavator untuk melakukan mekanis. Pengolahan materialnya pemanfaatan atau pembuangan sedimen hasil pengerukan. Terus yang terakhir pertimbangan lingkungan, mengurangi dampak negatif pada ekosistem. Karena makanya dirawiri ini mesti keganggu. Kan nggak bisa dengan lemah dikeruk itu diangkut itu terus nggak tersisa nggak timbul nih jarang mesti timbul. Nah kalau nggak saling memahami, itu mesti protes. Karena begitu ada lemah timbul, kalau motor lewat bisa jatuh, bisa mungkin becek, nggak nyaman. Tapi kalau ini saya sampaikan di awal, ayo bareng-bareng memahami. Orang yang sempurna, truknya lewat jalan berjalan nggak ada, pasti ada. Ya. Dan ini bagian dari kita sampaikan nanti pertimbangan lingkungan. Ya. Next mas lanjut. Nah ini yang dilakukan Bapak. Ya. Kita sudah dengan beberapa OPD terkait koordinasi pemerintah dan masyarakat. Kita adakan hari ini social program. Kemudian ada pembentukan tim pelaksana. Ya. Kita nanti akan ulang, ada operasi berat, ya. Ada pengawasan monitoring, ya. Ada data pelaksanaan. Jadi nanti harus jelas kira-kira kapan mau dikerjakan. Rekanannya nanti harus juga dengan desa koordinasi ya, kemudian menyampaikan apa yang akan dilaksanakan ya, kira-kira berapa waktu pelaksanaannya dan kira-kira yang jelas di mana buangnya. Kira-kira Mas. Nah hari ini Bapak Ibu kita adakan sosialisasi penanganan pasca bencana area kota Depok. Ya, nah, kenapa saya harus matur? Karena orangnya itu kalau dibutuhkan kita itu harus buang 260.000 meter kubik itu butuhnya puluhan miliar. Ya. Dan itu dengan kondisi saat ini tidak memungkinkan. Pak Sekda, Pak Bupati dan matur bilang dia masih itu ya. Karena kita harus datangkan doser itu toh, datangkan doser nomor itu. Jadi dari ujung itu dosernya harus mengumpulkan dulu. Ya, tahu doser ya, jemurong. Ya, dorong mungkin 10, simpok arah sini, arah timur, arah selatan, arah barat, arah utara, dorong semua gitu. Jadi kumpul kese. Ya, baru kumpul baru nanti ekskavatornya itu nanti masuk, dia akan bagi loading namanya ya. Kalau minyak ini dalamnya. Yo akeh ekskavatornya. Baniku dan mereka lagi kerja buang. Nah itu kalau kita harus membagi langsung ya meter gitu. Nah ini tentu hari ini mohon saya masukkan dan barangkali ada keputusan
Karena nanti saya harus ada berita acara hari ini seperti apa. Kalau nanti memang Bapak Ibu berkenan dan kesal, nanti kita buatkan berita acara dan nanti akan kita sambil lakukan. Oh ternyata uang dari Pemkab itu hanya 500 juta. Jadi banget. Ya memang duitnya lagi efisiensi. Kamu ujung-ujung sama kayak itu kebutuhannya emang nggak ada. Tapi saya berharap uang ini tetap nanti bisa dilaksanakan dengan perkembangan kebutuhan yang mana yang didahulukan. Saya kira-kira sing jauh, sing 3 senti, yus lah. Aku sesok kita pakai gitu ya. Ini sisa meter, aduh gak mungkin Pak, aku dikeroke. Nah jadi ini saya dijembatani oleh kecamatan bisa kira-kira duit 500 juta kuwi nak dicapai kuwi untuk apa? Dengan kita gambarannya kita butuhnya puluhan miliar itu ya jelas ya tidak seberapa, tapi paling nggak kepedulian keinginan Bapak Bupati itu pengen tetap membantu Bapak Ibu semua. Karena kita itu kan pemerintah nih harus berbuat untuk masyarakat. Ya, apa duitnya kurang kemudian bisa saja harus nggak ya begitu. Ya itu kita sampaikan ke masyarakat kira-kira sampai dulu ya, ayo bareng-bareng kita cari, tapi hasilnya maksimal. Berarti Bapak Ibu sekali lagi saya mohon dukungannya, mohon pada semua saja termasuk Pak Kades, Pak Kecamatan itu untuk bisa nanti kalau ini berkenan hari ini kita sepakati kita laksanakan, saya akan langsung selesaikan tahapnya, laporan pimpinan nanti kita sepakati kapan akan dilaksanakan. Dan itu Bapak Ibu semua yang saya hormati yang dapat kami sampaikan terkait dengan penanganan daripada salah terdampak. Demikian dari kami, ada orang maaf akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembali. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala BPBD Kabupaten Grobogan. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari BPBD Kabupaten Provinsi oleh Bapak Arif. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian bagus sekalian. Walaupun kemarin kena bencana, tapi hari ini semangat ya. Nah, itulah kalau kita terkait dengan ketangguhan masyarakat, walaupun bencana tetap semangat. Makanya BPBD baik provinsi, nasional maupun kota semuanya tangguh. Apapun kejadiannya, kalau bencana itu kan nggak ada yang bisa meramalkan. Tadi Pak Habib sudah menyampaikan semua masih disyukuri karena ibaratnya masih ada yang peduli dengan kita semua. Jadi ini kami dari provinsi, teman-teman dari kabupaten kota termasuk Pak Kades Panjenengan ini masih ada kepedulian dengan ini yang seru, yang di sini ini perwakilan yang punya sawah, perwakilan jadi yang punya. Mas Bodan yang seru, beberapa waktu yang lalu kan ada bangunan pusuh, ini termasuk daerah ini termasuk ada Pak? Tidak, bukan daerah sini. Nggak apa. Jadi sekalian yang kami hormati Bapak Kepala BPWS Pemali Juwana atau yang wakili belum pernah sih? Belum. Bapak Camat BPBD Kabupaten Grobogan dan jajarannya yang kami hormati, Bapak Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan atau yang mewakili, mohon Pak, maaf ya, mohon. Bapak Kepala DPU PR Kabupaten Grobogan, mohon coba ya, Pak Setiono, Pak Camat Gubuk, atau mewakili Pak Camat, ya. Kasih keserah
pun Bapak Kepala Desa Batu Agung, sekalian bawahnya. Ini tadi kami kebetulan mohon izin Pak Alang, kami menyimak dari apa yang Pak Jenderal sampaikan. Ini memang dari sisi sedimentasi yang kalau saya sampaikan mengubur salah panjenengan ini yang memang luar biasa sekalian. Dan saya yakin sedimen tersebut di luar kemampuan Bapak Ibu sekalian untuk menangani. Makanya ini kalau Pak Kades di sini, Pak Kala BPD mengundang kita semua, ini maksudnya adalah untuk masukannya bagaimana nanti supaya bisa terlaksana. Tetapi intinya adalah ini bukan hanya tanggung jawab dari Bapak Ibu sekalian dan yang ada di sini, tetapi kami juga ketika melihat paparan tadi, kami punya gambaran bahwa ini minimal provinsi minimal atau bahkan mungkin dari PUPR pusat. Karena ini berarti Bapak Ibu sekalian, sawahnya sudah berapa bulan terbengkalai? 4 bulan dari banjir. Berarti ngatur Pak, ini saya dari BPBD kan nangani bencananya Pak ya. Kami bencananya, kejadian bencana dari BPBD Provinsi Kabupaten Kota itu pasti satu, kita langsung bantuan pertama. Setelah bantuan kami biasanya lakukan rehabilitasi dengan hal-hal yang perlu kita perbaiki. Tetapi ada hal-hal yang memang di luar tupoksi kami. Nah, dalam hal ini kami juga ingin memberikan masukan. Jadi yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian ini juga, saya mungkin juga Pak Bondan ini nanti bisa didiskusikan ya, bahwa ini sudah bergeser dari sektor kebencanaan dari sisi penanganan Pak Bondan. Artinya ini ada sedimentasi yang cukup besar dan ini pasti di luar kemampuan dari BPBD untuk menangani, ini pasti ini. Jadi saya punya gambaran bahwa di sini yang menangani, kalau yang punya alat tempurnya, alat untuk menangani itu dari provinsi, dari provinsi minimal yang punya dump truck satu, bulldozer, eskavator. Ini dari teman Pusdakar Provinsi. Jadi sebenarnya kalau dalam kondisi seperti ini kita sudah ada gambaran lapangan. Gambaran lapangan itu antara lain mencakup berapa luasan sedimentasi yang ada. 1, 2, berapa luasan yang harus dikeruk. Yang 3, tadi disposal ya istilahnya ya, disposal itu tempat penampungannya. Artinya saya punya gambaran bahwa penanganan ini sebenarnya dimintakan bantuan kepada Pak Gubernur. Jadi suratnya kepada Pak Gubernur, pada Gubernur Jawa Tengah terkait dengan kejadian bencana. Pak Gubernur sudah hadir di sini, pasti beliau juga besok. Kalau ditangani kabupaten sendiri, saya pikir juga agak kesulitan karena nyusul Pak Kabupaten tidak punya alatnya Pak ya. Tidak ada, di kabupaten tidak ada yang punya damper, tidak ada, yang punya bulldozer tidak ada, yang punya dari eskavator juga tidak ada, sehingga ini kalau apalagi ditangani Bapak sekalian membedakan dengan tenaga manual, dipacol atau di sekop atau di apa namanya lah ya, ini apa namanya nyeksa, namanya nyeksa orang ya. Tidak hanya nyeksa orang ya, tidak manusiawi. Artinya nanti Pak Galak ini penanganannya sudah pindah sektor. Kenapa? Jadi yang mengusulkan adalah sektor yang menangani kami. Tadi kami dari rumah dari kantor sebenarnya setting kami bantuan rumah. Tapi kalau setelah kami lihat permasalahan di sini, oh ini. Jadi nanti hasil menurut saya Pak Galak, Pak Bulan, hasil dari pembicaraan di sini, ini penanganannya sudah tidak di BPBD menurut kami ya. Tidak di BPBD, tetapi itu saya mungkin di Bapak ini di PUPR. Kenapa? Ini kan dampak bencana dari terkait jebolnya tanggul yang ada di BPBS.
Sebenarnya tadi kami berharap bahwa teman BPWS itu hadir, Pak. Teman BPWS hadir. Kalau teman BPWS hadir, maka kami bisa memberikan semacam penekanan kepada teman BPWS untuk menyurati, melaporkan kepada PUPR pusat bahwa dampak dari jebolnya tanggul di Kabupaten Grobogan ini tidak hanya menimbulkan dampak bencana yang sudah panjenengan alami semua, tetapi menimbulkan dampak lanjutan tidak dapat digunakan tanaminya dari sawah, sehingga memerlukan semacam pengerukan. Nah ini mungkin Nyonsewu Pak Setiono, ini mungkin harus diskusi lagi nanti Pak Kalapan dan Pak Setiono, karena gini, yang mengusulkan nanti adalah dari DPU PR Kabupaten Grobogan. Nyonsewu ini harus tanda tangan Pak Bupati kepada Pak Gubernur. Penekanannya adalah pengerukan dari sawah, bisa jadi di PUPR, bisa jadi di Dinas Pertanian sesuai dengan sektor. Jadi kenapa? Kalau pertanian ke kementerian, tapi permasalahannya mungkin ada dua jalur. Kalau dari Dinas Pertanian kepada Kementerian Pertanian, kalau dari PUPR ke Kementerian PUPR dan kepada Gubernur, mana yang paling cepat nanti? Jadi suratnya saya pakai mana yang paling cepat, karena begini, kalau di provinsi surat disampaikan oleh Pak Gubernur kan tunggu disposisi ke siapa. Kalau Pak Gubernur sudah menyampaikan disposisi Tankenora ini, OPD yang menangani harus melaksanakan caranya piye. Misalnya Pak Gubernur nanti kalau bisa pengerukan darinya tanah PUPR, darinya kementerian dari pertanian kepada Kementerian Pertanian misalnya ya. Tapi kalau dari Pak Gubernur pasti disposisinya kepada Pusdatan yang punya dump truck, yang punya bulldozer, yang punya ekskavator, Dinas Pusdatan provinsi. Jadi mungkin dalam narasi suratnya, dalam pengerukan itu, karena Kabupaten Boyolali tidak memiliki tidak memiliki peralatan yang digunakan untuk pengerukan, antara lain dump truck, bulldozer, ekskavator, dan sebagainya, maka kami memohon bantuan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk dapat menugaskan OPD yang menangani pengerukan dengan istilahnya pengerukan dengan melibatkan dasarnya ekskavator langsung tembak, itu pasti disposisinya Pak Gubernur kepada OPD yang memiliki alat tersebut. Karena kata ini kalau saya lihat BPBD sudah putus BPBD sudah putus sektornya di sini. BPBD Kabupaten sudah putus sektornya, sehingga nanti ditangani dari PUPR Kabupaten terkait dengan pengerukannya. Karena jelas teman-teman dari BPBD Kabupaten Grobogan ini nggak punya nih alat tempurnya, pasti nggak punya. Alat tempurnya nggak punya. Yang punya adalah dari Pusdataro provinsi, sehingga mungkin itu bisa dicoba Pak. Nanti Pak mungkin Pak Jenan bisa koordinasi dengan Pak Wahyu terkait dengan suratnya gimana nih, atau mungkin saya dari hasil rapat ini nanti dilaporkan kepada Pak Bupati atau lapor Pak Sekda dulu, disertai dengan ini kita menyurati pada provinsi. Nah nanti dari provinsi kan turun ke PUPR dengan catatan Pak Jenan nanti menyampaikannya bahwa dari Kabupaten Grobogan tidak memiliki alat-alat, katakanlah kami tidak memiliki data. Sebetulnya saja kalau sudah ada clue-nya seperti itu, pasti nanti turunnya ke PUPR. Kami tidak memiliki dump truck, bulldozer, ekskavator. Tetapi di sisi lain panjenengan juga harus menyiapkan tempat pembuangannya. Jadi kalau misalnya suratnya itu naik, pasti nanti di belakang akan ditulis
terkait hal tersebut kami sudah menyiapkan tempat pembuangan seluas sekian untuk menampung jumlah sedimentasi sekian kubik di katakanlah koordinat ini atau di wilayah ini. Nah, nanti tinggal dibicarakan lagi. Yang dibicarakan nanti adalah bapak-bapak ibu sekalian ada kesepakatan kira-kira di mana nih mau buangnya. Jadi nanti bapak ibu sekalian yang di desa ini punya kewajiban untuk mendiskusikan di mana tempat pembuangannya. Kalau ini misalnya bapak-bapak di sini nggak tahu tempatnya mau dibuang di mana, kita juga nggak tahu. Tetapi untuk menyodorkan sebuah permintaan, tentunya kita juga harus melengkapi dengan hal-hal yang mendukung permintaan kita. Antara lain, misalnya jumlah luasannya itu sudah diketahui, luasan sekian sampai sekian, kira-kira berapa sedimentasinya, berapa meter kubik, pembuangan di mana misalnya di desa ini juga tentunya kan nggak mungkin dibuang di desa lain Pak Kades kan nggak mungkin ya, nanti desa lain bisa kecuali bapak ibu sekalian bisa menemukan investor yang butuh tanah kueri, atau mungkin Pak Kades bisa diskusi dulu Pak yang tanah kueri dibutuhkan oleh siapa. Jadi misalnya ini ada disposal ditumpuk di situ, kemudian nanti panjang diskusikan siapa yang butuh, bisa dibeli per meter berapa atau diberikan gratis, ambil sendiri. Jadi sudah ada sedikit gambaran, saya kira itu sudah ada sedikit gambaran bahwa nanti satu rekan dari PUPR Kabupaten Grobogan akan menulis surat kepada Pak Gubernur ditandatangani Bupati, tapi tentunya didiskusi dengan teman-teman lagi. Lalu juga dari teman dari Kementerian Pertanian akan meminta dari Dinas Pertanian, tapi kalau dari Pertanian itu mungkin justru bukan pengeluarannya Pak, tetapi bantuan bibit, bantuan asintan, bantuan alat-alat yang mendukung nantinya itu akan diolah kembali, gitu Pak. Kalau perkiraan kami, tapi ya nggak apa-apa, nanti dicoba dulu, bisa dicoba semuanya. Termasuk juga kepada yang saya lupa, nulisnya bareng Pak nanti Pak ke Pak Gubernur dan Kementerian PUPR mana yang paling dulu dapat, karena ngaten namanya juga menjadi usulan Pak. Jadi ke Pak Gubernur dulu atau Pak dari Kementerian PUPR, intinya mana nih yang paling dulu, mana yang paling menguntungkan. Karena saya yakin nanti kalau teman-teman ini kelamaan tidak diolah sawahnya, jadi nanti makin menjadi apa ya, permasalahan baru lagi musuh. Termasuk yang saya bapak kan penyuluh pertanian Pak, mungkin panjenengan catat dulu Pak, ini kan sudah masuk di Pusdaro Kebencanaan BPBD. Kalau tidak salah beberapa waktu yang lalu Kabupaten Grobogan memang dapat bantuan pusat dapat bantuan pusat, dan ini siapa tahu juga ini ketika nanti akhir tahun ada apa di pusat ada turahan duit bisa diajukan, tapi lewatnya BPBD Pak. Jadi kalau BPBD siapa tahu tulis seperti model puso bantuan bibit yang tahun lalu itu terakhir itu 1 hektar 8 juta Pak. 1 hektar yang puso Pak. 1 hektar 8 juta sih, Mas Arief. Jadi Nyun Sewu ini Pak Kalak ini kolaborasi keroyokan berarti Pak, dari BPBD menulis ke BNPB bantuan puso, terus dari pertanian juga mungkin juga bantuan alsintan Pak, Kementerian Pertanian terkait dengan kejadian bencana alsintan, bibit dan sebagainya. Lalu dari mana untuk pengerutannya. Jadi kalau kami lihat namanya usaha, saya tidak istilah menjanjikan ini pasti berhasil juga tidak, tetapi namanya usaha. Kalau hidup tidak usaha tidak hidup nanti Pak ya, semua juga diusahakan. Tetapi perlu kita pahami bersama kalau yang pengerukan saya bukan di BPBD, jadi ini sudah pindah sektor. Nah, ini yang saya Pak ya, sektornya sudah pindah karena sifatnya pengerukan kepada yang menangani. Tapi kalau
kolaborasi BPBD dengan teman dari PUPR, Pak. Ini juga tidak masalah selama BPBD memang mampu untuk menangani. Mungkin sementara yang kami sampaikan itu dulu, Pak. Nanti kalau misalnya ada masukan, ada pandangan dari Pak Kalat atau Pak Kades atau teman-teman semua, mungkin nanti ada pemikiran kami yang lebih berkembang atau dari teman dari PUPR juga. Demikian yang bisa kami sampaikan sebagai umpan, ini baru umpan, Pak. Belum mendapatkan tanggapan, Bapak sekalian bisa menanggapi semua. Setelah ada tanggapan nanti bisa kita lanjutkan. Waktu dan tempat kami kembalikan dulu kepada pembawa acara atau ada yang mau ditanggapi langsung, Pak? Langsung ditanggapi. Mohon izin Pak Wahyu, Pak Kades Baturagung dan rekan dari BPBD Provinsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami sebelumnya mohon maaf apabila Bapak Kepala Dinas PUPR Kabupaten Grobogan tidak bisa hadir di hadapan panjenengan.